Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Om Joko Belayang Bendungan serta Channel Aris Rinaldi, channel Bendungan Aris Rinaldi. oke. Untuk pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bendungan limbah tambang atau yang disebut sering adalah tiling. Mas Aris, boleh dong sharing dengan teman-teman apa sih yang dimaksud dengan tailing dam sesuai dengan di Permen PUPR nomor 27 tentang bendungan. Oke, terima kasih Pak Joko. Nah, kesempatan kali ini di channel kita yaitu channel Belayang Bendungan Om Joko dan channel Bendungan Aris Rinaldi, kita berkesempatan untuk membahas tentang Bendungan Lima Tambang. Ya. Bendungan Lima Tambang ini ada istilah lainnya Tailing Storage Facility, Pak. Yeah. Jadi intinya sama aja, cuman padanan bahasanya aja yang sedikit berbeda. Secara pengertian, seperti yang dijelaskan tadi, memang sudah dijelaskan secara detail di link di bawah ini. Nanti saya share di bawah ini linknya. Oke. Atau istilahnya pengertian dari bendungan lima tambang itu sendiri. Namun secara umum bisa dibilang bahwa bendungan lima tambang ini bendungan yang mengakomodir buangan hasil tambang itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa buangan tambang itu umumnya dalam bentuk selari ataupun di cairan yang mengandung senyawa-senyawa kimia tertentu yang tidak boleh terekspos dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga salah satu bisa dibilang fungsi dari dibentuknya bendungan limbah tambang ini ya untuk menampung disposal dari tambang itu sendiri. Oke, berarti yang dimaksud limbah adalah dari tambang ya? Karena tambang. pernah kita ngobrol-ngobrol dikira limbah, akhirnya yaitu tadi ada komputer, ada itu kan juga limbah. Dari segi proses produksinya baik dari awal penggalian biji tersebut, mineral tersebut sampai akhir itu ada proses-prosesnya. Nah, buangannya itu yang dibuang ke bendungan limbah tambang tadi. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah pastikan ya bahwa yang dimaksud limbah di sini adalah hasil dari produksi Hasil tambang. proses ya, proses pengolahan tambang tadi. Dan memang ada dua istilahnya itu yang membedakan, Pak. Jadi tidak semua bisa disebut bendungan. Untuk case yang misalnya buangannya itu dibuang ke disposal dalam bentuk padatan, memang ada yang istilahnya disposal padatan. Nanti itu bisa dijadikan suatu tempat yang direklamasi kembali, Pak. Yeah. Jadi dihijaukan kembali. Sebelumnya mungkin setelah digali dibuang ke tempat tertentu yang disebut disposal dalam bentuk yang solid. Kalau untuk yang solid biasanya disebut landfill, Pak. Landfill. Kalau untuk yang selari, air istilahnya Pak, cairan itu ditampung dalam sebuah bendungan. Oke, terima kasih Mas Aris. Jadi sejelas ya, tadi ada yang ditampung dalam suatu bendungan atau di landfill, tempat khusus ya. Tempat khusus. Di Indonesia juga banyak sekali. Mungkin Mas Aris bisa memberi contohnya ini tailing dam ini. Contoh tailing dam atau tailing storage facility ini ada beberapa contoh yang bisa kita istilahnya kita sarikan buat teman-teman di luar sana. Ini juga pengetahuan umum yang sangat bermanfaat sekali. Mungkin di lingkungan sekitarnya ada, cuman selama ini kurang tahu, Pak ya. Nanti kita sarikan di dalam bentuk tabel atau slideshow atau video singkat dalam channel ini. Contoh-contohnya yang bisa kita sarikan yaitu misalnya satu bendungan limbah tambang Natarang Mining di Lampung, terus bendungan Nakanamok di Kutai Barat, Kalimantan, bendungan Tokatindung di Sulawesi Utara, bendungan Martabe, Pak ya. Ya. Nah, Mas Aris nanti tolong bisa juga biar teman-teman di luar sana lebih tahu detail, bisa disampaikan nanti lokasinya di mana sama tabel dalam bentuk tabel, Pak ya. Di dalam video ini. Kita coba sarikan dalam sesuatu yang singkat tapi lebih bermanfaat gitu, Pak. Iya, singkat, padat, akurat, mantap, dan dahsyat. Dan memang bendungan limbah tambang ini menjadi banyak pembicaraan juga, Pak, baik di sosial media. Apa sih sebenarnya bendungan limbah tambang ini? Nah, kita coba saya dan Pak Joko sajikan dalam bentuk ngobrol santai. Iya, ini ngobrol santai tapi sangat-sangat bermakna. Sangat bermakna. Jadi sambil sahur atau mau berbuka puasa, bingung mau mendengarkan apa,
bisa mendengar ini ternyata dapat satu kesana baru Pak, wawasan baru bahwa memang selama ini ada bendungan limbah tambang dan case-nya seperti apa. Oke. Nah, Mas Haris, terkait dengan bendungan tiling atau limbah tambang tadi, juga ada proses-proses persetujuan atau perizinan yang harus disiapkan oleh pembangun atau pengelola. Kayaknya ada bendungan yang sudah ini ya, mempunyai izin operasi atau mempunyai penghapusan fungsi bendungan. Oke, kebetulan pertanyaan Pak Joko ini pertanyaan yang sangat bagus Pak, ultimate question, bahwa memang di Indonesia untuk case penghapusan fungsi bendungan pertama sekalinya ada di Pulau Kalimantan, yaitu Bendungan Nakan. Nanti kita bahas di series selanjutnya Pak ya, dari series ini. Dan bisa dibilang dari proses tambang itu ada sampai tambang itu ditutup, bendungan ini berperan besar dalam menampung limbah tambang tadi. Dan setelah ditutup pun atau dihapuskan fungsinya, tentu ini tidak dibiarkan begitu saja Pak. Yeah. Karena memang di situ ada istilahnya kontaminan yang dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar, sehingga perlu dilakukan pemantauan terlepas bendungan tersebut sudah dihapuskan. Tapi untuk bendungan yang pertama sekali mendapatkan izin penghapusan fungsi bendungan dari Kementerian PUPR, yaitu Bendungan Nakan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nanti kita sajikan pada seri selanjutnya. Oke. Bagus sekali Mas Haris tadi menyampaikan dengan adanya penghapusan fungsi bendungan. Namun kaitannya dengan arsip itu juga masih ada hubungannya Mas Haris. Mungkin bisa share bagaimana pada saat, karena gini, di Permen PUPR bahwa bendungan sudah setelah ditutup tetap arsip-arsip itu disimpan sejak 10 tahun. Jadi sejak ditutup, setelah itu 10 tahun arsip tetap harus disimpan sebaik-baiknya. Boleh dong cerita sedikit, karena kita sebelumnya juga terkait dengan pengarsipan bendungan. Ya. Terkait pengarsipan bendungan ini memang sebelumnya kita juga sempat menulis Pak ya, sempat membuat video. Memang selain tulisan, yang mungkin bagi yang berkebutuhan khusus bisa menyaksikannya dalam bentuk video ataupun audio, bahwa memang arsip itu dalam proses tertentu perlu dijaga. Namun tidak hanya arsip Pak, kalau arsip itu kan kesannya disimpan dan tidak ada yang baca. Nah, kita istilahnya perpustakaan itu bisa kita baca berulang kali Pak ya, tidak hanya disimpan dalam durasi waktu tertentu. Nah, perpustakaan ini tentunya penting bagi yang ada selanjutnya setelah kita ini Pak ya. Nah, generasi-generasi Mas Haris, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol ini juga salah satu arsip loh. Iya, arsip dalam bentuk video. Cuman ya memang namun itu Pak ya, yang belum familiar Pak, belum familiar. Mungkin belum ada angka kreditnya kalau istilah Javungnya Pak. Ya, justru teman-teman di luaran saya sebagai Javung, bagaimana dengan angka kredit kalau kita mengupload sebuah video tapi itu keilmuan juga. Ya, kalau menurut saya sih memang ini bisa dihitung Pak, cuman ya itu mungkin proseduralnya, termasuk kalau kita diskusi secara Zoom maupun webinar. Ya, itu dalam kasana ilmiah, forum ilmiah kurang lebih sama ketika kita menghadiri konferensi atau karya ilmiah secara langsung Pak ya, paparan secara langsung, cuman bedanya metodenya aja, satunya konvensional, sekarang dalam bentuk video. Mestinya lebih ini ya, grade-nya lebih tinggi ya. Ya, grade-nya lebih tinggi. Nah, satu tambahan lagi Pak, terkait Bendungan Nakan tadi, kebetulan saya dan Pak Joko membuat tulisan, terkait Bendungan Nakan, penghapusan fungsi bendungan pertama sekali di Indonesia, dan mungkin nanti akan terbit di jurnal infrastruktur Juni 2020. Yes. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa untuk saat ini cukup Pak, cuman poin-poin pentingnya saya coba sarikan Pak ya. Boleh, silakan. Mungkin yang kuotanya terbatas atau cuma menonton dari tengah, bahwa pembahasan kita kali ini di ngobrol santai kali ini sesuai dengan mungkin request teman-teman semua. Nanti saya lihat di sini linknya ada dari komentar dari para subscriber kita bahwa ada giveaway. Untuk giveaway belum dulu Pak. Belum dulu karena kebetulan untuk buku limbah tambangnya belum punya kitanya. Tapi nanti di lain kesempatan kita coba kasih bahwa memang bendungan limbah tambang itu sesuai dengan Permen PUPR nomor 27 tahun 2015. Istilah pengertian detailnya juga sudah ada, nanti kita coba sarikan, istilahnya kita tampilkan bahwa secara umum bendungan limbah tambang ini bendungan yang menampung hasil proses pengolahan tambang dalam bentuk selari atau cairan. Yang membedakan antara landfill dan
bendungan tadi ya itu tadi dibentuk olahannya. Kalau misalnya olahannya dalam bentuk padat, dibuang ke disposal, nanti direklamasi dan bisa dibuang ke landfill. Kalau untuk yang cairan dalam bentuk bendungan. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ngobrol santai pada pagi hari ini bersama Om Joko di Belayang Bendungan serta Smart and Focus, Dream Come Dream True, Come True, Be Be Happy. Happy. Terima kasih. Terima kasih.